Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 522 9 Pil Naga Petir Matahari. Bam. Tepat pada saat kepala Raja Iblis meledak, Jiang Chen dengan cepat meraih jiwa iblisnya, menelannya dan mulai menyerapnya. Jiwa iblis Raja Iblis kelas 4 sudah lebih dari cukup baginya untuk menerobos ke ranah Raja Tempur kelas 2. Dengan bantuan energi petir paling murni, serta keterampilan transformasi naga mistis, jiwa iblis diserap dalam sekejap. Kombinasi api naga sejati dan api petir telah menghilangkan setiap kotoran dalam jiwa iblis, hanya menyisakan energi paling murni yang diserap oleh Jiang Chen. TL, dulu saya menerjemahkan Lightning Flame sebagai sesuatu yang lain. Itulah yang dia dapatkan setelah kesengsaraan sebelumnya. Berdengung. Meskipun ia menghadapi kesengsaraan surgawi, transformasi luar biasa masih terjadi dalam tubuh Jiang Chen. Tanda naga baru telah mulai terbentuk. Jiwa iblis Raja Iblis kelas 4 telah memberinya 2000 tanda naga lagi, sehingga ia sekarang memiliki total 22.100 tanda naga. Dengan demikian, ia telah menembus alam Raja Tempur kelas 2. Menerobos seperti ini tidak diragukan lagi merupakan sesuatu yang sangat menakutkan, karena ia hanya mengambil energi orang lain dan menjadikannya miliknya sendiri. Jiang Chen baru saja menerobos ke alam Raja Tempur kelas 1 beberapa hari yang lalu, dan sekarang ia telah menerobos ke alam Raja Iblis kelas 2. Kecepatan ini sangat menakutkan, dan jika orang lain mendengarnya, mereka tidak akan mempercayainya. Tidak hanya itu, jika Jiang Chen menyerap semua jiwa iblis di dalam penjara neraka pembeku ini, ia akan mampu menerobos ke alam Raja Tempur kelas 3. Pada saat itu, ia akan menjadi seseorang yang bahkan lebih menakutkan. Jika itu di masa lalu, Jiang Chen tidak akan berani menggunakan metode seperti itu dalam waktu yang singkat. Bagaimanapun, merebut energi orang lain dan menjadikannya miliknya sendiri membuat fondasinya tidak stabil. Dalam keadaan normal, setiap kali Jiang Chen menyerap jiwa iblis dan menerobos ke tingkat berikutnya, ia akan menemukan metode untuk menstabilkan basis kultivasinya untuk jangka waktu tertentu. Ketika fondasinya sekali lagi menjadi stabil, ia akan terus menggunakan metode seperti itu. Namun, karena ia dalam kondisi prima sekarang, dan karena ia menyerap energi petir ke dalam tubuhnya, meredamnya, yang selanjutnya memperkuat fondasinya, ia tidak khawatir fondasinya menjadi tidak stabil. Berdengung. Tiba-tiba, awan gelap yang pekat mulai bertindak keras sekali lagi. Melihat ini, ekspresi Jiang Chen sedikit berubah. Sial, setelah menerobos ke alam Raja Tempur kelas 2, kekuatan 3 petir yang tersisa juga menjadi lebih kuat. Ini tidak baik, sepertinya aku harus membunuh Raja Iblis ini dan mengambil jiwa iblis mereka, dan baru menerobos ke alam Raja Tempur kelas 3 setelah kesengsaraan ini selesai. Jiang Chen benar-benar lupa tentang fakta ini ketika dia menyerap jiwa iblis tadi. Kekuatan kesengsaraan surgawi disesuaikan dengan alam dan tahap kultivator. Karena Jiang Chen telah menembus alam Raja Tempur kelas 2, energi yang tersisa juga menjadi lebih kuat. 3 baut kesengsaraan terakhir pasti akan lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, meskipun Jiang Chen percaya diri, dia juga tidak bisa mengabaikan perubahan ini. Meskipun jiwa iblis yang diserapnya tadi berasal dari binatang iblis yang unik, tetapi karena kemampuan bawaannya adalah jenis keterampilan ofensif yang brutal, Jiang Chen mengabaikannya begitu saja ketika menyerap jiwa iblisnya. Dia sama sekali tidak membutuhkan kemampuan bawaan seperti itu. Di dalam pedang suci surgawi, kondisi Tan Lang telah menjadi jauh lebih baik karena energi petir telah memasuki tubuhnya. Energi murni itu memberinya banyak bantuan. Pada saat ini, di bawah perlindungan pedang suci surgawi, Tan Lang terlihat dihujani petir yang menyilaukan, dan dia terus menyerap energi itu dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Pada saat yang sama, Tan Lang dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di luar pedang suci surgawi. Dia sangat terkejut dengan pemandangan yang melintas, terutama saat Jiang Chen menyerap jiwa iblis Raja Iblis, dan akhirnya menerobos ke alam Raja Tempur kelas 2. Dia merasa seolah-olah dunia yang dikenalnya telah terbalik. Tan Lang merasa terdiam dan mendesah. Jiang Chen memang monster yang tak tertandingi. Namun, sebagai eksistensi yang dapat menarik kesengsaraan surgawi di alam Raja Tempur, pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang Jiang Chen. Dengan mentalitas seperti itu, Tan Lang sebenarnya merasa sedikit lega, merasa beruntung memiliki teman seperti Jiang Chen. Petir menyambar dengan ganas di langit. Akibat perubahan mendadak basis kultivasi Jiang Chen, petir di langit juga ikut berubah. Pada saat ini, Jiang Chen menoleh ke arah Raja Iblis kelas 5, karena dialah Raja Iblis terkuat di tempat ini. Menyadari pandangan Jiang Chen, tanpa perlu menduga-duga, Raja Iblis langsung menyadari apa yang ingin dilakukan Jiang Chen, menyebabkan perubahan dramatis pada ekspresinya. Nak, kau tidak bisa membunuhku dengan dasar kultivasimu, jadi mengapa kau tidak melepaskanku? Aku berjanji akan memberimu keberuntungan setelah kau membebaskanku, kata Raja Iblis. Begitukah? Kenapa kau tidak memberiku jiwa iblismu? Aku hanya tertarik pada jiwa iblis. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Bajingan.
Raja Iblis langsung marah. Meminta jiwa iblisnya tidak ada bedanya dengan meminta dia mati. Manusia ini jelas tidak berniat menyelamatkan nyawanya. Dengan marah, dia melancarkan serangan dahsyat dari dalam kandang. Jika kau adalah Raja Iblis kelas 5 yang dalam kondisi prima, mungkin aku tidak akan mampu melakukan apapun padamu, dan harus mengandalkan kekuatan petir untuk membunuhmu dalam keadaan seperti ini. Namun, seperti dirimu sekarang, kau paling-paling hanya bisa menyerangku dengan kekuatan Raja Iblis kelas 4, membunuhmu akan menjadi hal yang mudah. 9 naga banjir pembunuh. Jiang Chen Leng Hengi Seng, Zijie Dachu Jiao Long Jiusa, Zeichi, Jiu Tiao Jiao Long Hong Ran Chuji, Sun Jian Jiu Jiang Qian Fang Zeng Gelao Long Gei Wei Kunzu, Na Yao Wang Sun Jian Jiu Bei Yan Mei Le. Jiang Chen mendengus dingin, lalu langsung melepaskan 9 naga banjir pembunuh. Kali ini, total 9 naga banjir menampakkan diri. Mereka mengelilingi seluruh kandang dalam sekejap, dan membanjiri Raja Iblis. Tidak. Raja Iblis menjerit memilukan, tidak percaya kenyataan bahwa ia tidak sebanding dengan Raja Tempur kelas 2. Jiang Chen mampu melawan Raja Tempur kelas 4 saat ia masih menjadi Raja Tempur kelas 1, dan sekarang setelah ia berhasil menembus alam Raja Tempur kelas 2, ia dapat membunuh Raja Iblis kelas 4 hanya dengan lambaian tangannya. Jadi, melawan Raja Tempur kelas 5 bukan lagi masalah baginya. Berikan padaku. Jiang Chen mengulurkan lengannya dan menarik jiwa Iblis kelas 5 ke dalam genggamannya. Setelah itu, tanpa melambat, ia berlari cepat menuju Raja Iblis lainnya. Semua Raja Iblis ini adalah makhluk yang kejam dan buas, dan Jiang Chen tidak merasa bersalah untuk membunuh mereka semua. Hari ini, di bawah hujan petir, ia akan menikmati pesta besar. Ledakan. Akhirnya, petir keempat menyambar. Dalam sekejap, Jiang Chen dibanjiri oleh hujan petir. Namun, dia masih bergerak sambil dihujani petir yang mengamuk ini. Kemanapun dia pergi, semua makhluk hidup akan langsung terbunuh. Jadi, dia hanya membanjiri semua Raja Iblis yang tersisa dalam hujan petir yang mematikan ini, membunuh mereka semua sekaligus. Jiang Chen terus mengulurkan tangannya, mencoba meraih jiwa-jiwa iblis itu. Namun, pada akhirnya, ia hanya berhasil mendapatkan 3 jiwa iblis. 1 adalah kelas 4, dan 2 lainnya adalah kelas 3. Adapun jiwa-jiwa iblis yang tersisa, mereka dihancurkan oleh petir sebelum ia dapat meraihnya. Sayang sekali. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Sungguh disayangkan melihat begitu banyak jiwa iblis hancur di depannya. Namun, jiwa iblis yang dimilikinya sekarang lebih dari cukup untuk memungkinkannya menerobos ke alam Raja Tempur kelas 3. Meskipun, Jiang Chen tidak punya rencana untuk menerobos sekarang, jadi dia menempatkan mereka di dalam laut Qi-nya. Dia akan gila jika dia menyerap mereka sekarang. Dia baru saja menerobos ke alam Raja Tempur kelas 2, dan kekuatan kesengsaraan surgawi telah meningkat secara signifikan. Dapat dibayangkan, jika dia menerobos ke alam Raja Tempur kelas 3, kekuatan kesengsaraan surgawi yang menghancurkan akan meningkat sekali lagi, yang akan membawa risiko dan rintangan yang luar biasa bagi Jiang Chen. Setelah sambaran petir keempat menghilang, Jiang Chen tak kuasa menahan napas panjang lega. Setelah terus-menerus menahan 4 sambaran petir, citranya tak lagi sesombong sebelumnya. Setidaknya, ia tak tampak dalam kondisi prima di permukaan, karena rambutnya berdiri tegak. Pakaiannya sobek di mana-mana, dan auranya sedikit tak teratur. Gemuruh. Kilatan kesengsaraan kelima terbentuk dengan cepat, dan akan segera menghantam. Sebagian besar penjara neraka beku telah hancur, dan mudah dibayangkan bahwa begitu sambaran kesengsaraan kelima menghantam, seluruh penjara neraka beku akan runtuh, dan lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Jiang Chen mengangkat kepalanya dan menatap awan petir yang mengamuk, bergumam pada dirinya sendiri, dalam kehidupanku sebelumnya, aku selalu ingin meramu sejenis pil, tetapi tidak pernah punya kesempatan untuk melakukannya. Hari ini adalah kesempatan yang sempurna. 2 baut kesengsaraan terakhir dalam 6 kesengsaraan menengah, energi petir di dalamnya pasti akan sangat kuat dan murni, bahan yang sempurna untuk meramu pil 9 naga petir matahari. Pil 9 naga petir matahari adalah pil yang hanya ada dalam legenda. Bahkan para alkemis paling hebat di alam Saint Origin hanya pernah mendengarnya, tetapi tidak pernah melihatnya, apalagi meramunya sendiri. Satu-satunya alasan untuk ini adalah karena persyaratan untuk meramu pil ini terlalu ketat. Begitu ketatnya sehingga tidak ada alkemis yang berani mencobanya. Meramu pil 9 naga petir matahari memiliki 2 persyaratan. Pertama, diperlukan air suci 9 matahari. Meskipun syarat ini tidak banyak di mata negara adik kuasa benua ilahi, syarat kedua benar-benar sulit. Pil itu harus diramu di bawah kesengsaraan surgawi. Pil itu harus menyerap energi petir, dan meminjam kekuatan kesengsaraan surgawi untuk membentuk pil itu. Ini hanya omong kosong. Ketika menghadapi kesengsaraan surgawi, para kultivator biasa akan dipenuhi rasa takut, apalagi memiliki pikiran untuk meramu pil. Yah, kecuali jika seseorang tidak ingin hidup lagi. Kesengsaraan surgawi bukanlah hujan, yang bisa datang kapan saja.
Dalam keadaan normal, hanya orang suci agung yang akan menarik kesengsaraan surgawi, dan bahkan jika itu terjadi, tidak semua orang suci agung adalah alkemis. Bahkan jika itu benar-benar seorang alkemis yang menarik kesengsaraan surgawi, dia tidak akan memiliki keberanian untuk meramu pil saat menghadapi kesengsaraan surgawi. Hal ini menyebabkan pil 9 naga petir matahari hanya ada dalam legenda. Namun, efeknya sungguh menakjubkan, bahkan bisa disebut pil ilahi. Jika seorang kultivator mengonsumsinya, konstitusi tubuhnya akan meningkat pesat. Dengan kata lain, bahkan seekor babi akan menjadi jenius setelah mengonsumsinya. Tidak hanya itu, pil 9 naga petir matahari juga merupakan obat mujarab, dan bahkan dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Meskipun agak dilebih-lebihkan, pil ini juga menunjukkan betapa menakutkannya pil ini. Dengan kata lain, pil 9 naga petir matahari dapat dengan mudah menghasilkan seorang jenius yang tak tertandingi. Hari ini, Jiang Chen akan meramu pil ini di bawah kesengsaraan surgawinya. Dia telah memenuhi semua persyaratan, karena dia dapat dengan mudah menghasilkan air suci 9 matahari dengan pedang suci surgawinya, dan dia memiliki semua bahan pelengkap lainnya untuk membuatnya. Tan Lang menderita luka parah. Meskipun ia diberi nutrisi oleh energi petir di dalam pedang suci surgawi, itu masih belum cukup untuk membuatnya pulih sepenuhnya. Mungkin ia bahkan akan menjadi orang yang sama sekali tidak berguna di masa depan. Jiang Chen tidak tahu bagaimana menyelamatkannya dari nasib ini. Namun, jika Tan Lang diberi pil naga petir matahari 9, ia tidak hanya akan langsung pulih dari luka-lukanya, basis kultivasinya juga akan meningkat secara signifikan, dan konstitusinya akan berubah, mengubahnya menjadi seorang jenius yang tak tertandingi, memberinya potensi yang tak terbatas. Tanpa membuang waktu, Jiang Chen segera menghasilkan air suci 9 matahari menggunakan pedang suci surgawinya. Kesengsaraan surgawi akan segera berakhir, dan dia harus mengerahkan seluruh upayanya untuk meramu sebanyak mungkin pil naga petir 9 matahari. Itu adalah pil yang langka dan berharga, dan begitu dia meramu beberapa di antaranya, itu akan menjadi harta langka yang tidak dimiliki orang lain di alam ini.